Teknologi digital merupakan frasa yang tidak asing lagi di era sekarang. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh banyak difungsikan di berbagai lingkungan pendidikan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan teknologi digital ini? Dan bagaimanakah teknologi digital bekerja serta mempengaruhi kehidupan kita? Yuk simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Zahira Farini Asbani. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang teknologi digital. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi membutuhkan tenaga manusia secara manual, tetapi cenderung menggunakan pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi serta format yang dapat dibaca dengan komputer. Pada dasarnya, teknologi digital adalah sistem penghitung yang sangat cepat dan memproses semua bentuk-bentuk informasi menjadi nilai-nilai yang numeris. Teknologi digital merupakan pengembangan dari teknologi analog. Dibandingkan dengan sistem teknologi digital, teknologi analog berjalan lebih lambat. Teknologi analog biasanya cenderung menggunakan suatu alat dengan program yang sederhana seperti alat ukur analog. Kelemahan dari teknologi analog biasanya terletak pada ketelitiannya. Perkembangan teknologi digital ini dimulai dari adanya perkembangan komputer. Komputer generasi pertama diperkenalkan pada tahun 1946 dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang diperkenalkan oleh John Moseley dan John Eckert. Komputer ini dibangun dengan 18.800 tabung kaca dengan memiliki berat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, serta menggunakan daya listrik sebesar 174 watt. Pada tahun 1960, Amerika mengenalkan komputer dengan generasi terbaru yang menggunakan transistor sehingga komponennya tidak mudah panas dan lebih ringkas dari komputer generasi pertama. Pada tahun 1964, ribuan transistor disatukan dalam sebuah integrated circuit atau IC chip, yang kemudian menjadi ciri khas dari komputer generasi ketiga. Pada tahun 1971, Intel Core menggabungkan ribuan IC dalam sebuah chip yang disebut microprocessor, dan kemudian menjadikan komputer generasi keempat menjadi lebih ringkas lagi. Microprocessor inilah yang menjadi awal kelahiran dari personal computer atau PC. Perkembangan komputer dilanjutkan dengan lahirnya WWW atau World Wide Web, yaitu suatu media yang bekerja pada teknologi jaringan dengan mengumpulkan data baik gambar, video, maupun teks dalam sebuah server yang dapat diakses oleh seluruh orang di dunia dengan menggunakan aplikasi browser. Ide penggunaan HTML dan WWW tidak lepas dari sejarah perkembangan komputer sebagai perangkat keras yang digunakan. Diawali oleh ide Van Nerbus pada 1945, di mana ia mengusulkan sistem sehingga dapat menyimpan informasi untuk digunakan pada masa mendatang. Tim Berners-Lee kemudian mengembangkan penggunaan HTML, HTTP, serta URL pada tahun 1989 hingga 1991. Setelah WWW digunakan luas pada 1995, orang-orang mulai membuat situs pribadi dan berkomunikasi secara aktif melalui internet. Di masa inilah, jejaring sosial semakin berkembang pesat. Kemudian pada tanggal 10 Juni, ditetapkanlah sebagai Hari Media Sosial. Teknologi digital memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari teknologi digital yaitu, 1. Pada saat transmisi, data akan tetap utuh. Yang kedua, sistem komunikasi akan berlangsung secara fleksibel sehingga tidak bergantung pada jarak. Yang ketiga, lebih efisien biaya. Yang keempat, yaitu peralatan yang digunakan dalam teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis dengan ukuran yang lebih kecil, dan memiliki daya tahan yang baik. Yang kelima, dengan adanya pengulangan atau repeater station, noise atau gangguan seperti cuaca buruk dapat diminimalisir. Yang keenam, tersedianya kapasitas transmisi yang besar. Yang ketujuh, yaitu berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui Integrated Service Digital Network atau ISDN. Dan kekurangan pada teknologi digital yaitu yang pertama, pada proses digitalisasi informasi dapat terjadi kesalahan berupa tidak kompatibelnya satu alat dengan alat lainnya.
Yang kedua, teknologi analog yang masih mendominasi. Misalnya dalam hal komunikasi. Karenanya dibuatlah alat analog digital converter dan digital analog converter. Yang ketiga, biaya yang mahal untuk mengadaptasi peralatan analog menjadi digital. Transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang muncul secara kontinu. Sinyal analog mengubah informasi dalam bentuk karakteristik gelombang sinusoidal. Karakteristik terpenting dalam sinyal analog adalah amplitudo, fase, dan frekuensi. Selanjutnya, sinyal digital. Sinyal digital memiliki 4 bilangan yang biasa digunakan dalam sistemnya, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Bilangan desimal memiliki 10 angka, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan basis 2. Bilangan biner hanya terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan oktal adalah bilangan yang terdiri dari 8 lambang atau angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bilangan heksadesimal adalah bilangan yang merupakan basis 16. Sinyal digital hadir dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh noise. Sinyal digital juga disebut sinyal discrete. Tahukah kamu jaringan internet yang digolongkan berdasarkan media transmisi data yang dipakai? Media transmisi data ada 2, yaitu kabel dan nirkabel atau wireless. Kabel-kabel yang digunakan dalam transmisi data yaitu kawat tembaga, kabel pasangan terpilin, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Nirkabel atau wireless yaitu media transmisi tanpa kabel. Jadi ia menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel untuk menyalurkan informasi. Beberapa alat yang menggunakan wireless yaitu Bluetooth, microwave, dan radio. Jalur transmisi data ada 3, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Multicast adalah proses komunikasi yang melalui satu alat dengan banyak alat lainnya. Unicast adalah proses pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat lainnya. Sedangkan unicast adalah kontak informasi yang terjadi pada satu alat pengirim dengan satu alat penerima. Konfigurasi jalur transmisi data, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Dalam proses point-to-point, media saling terhubung antara satu peralatan dan peralatan lainnya tanpa berbagi. Sedangkan proses point-to-multipoint, satu media atau alat dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data dapat diilustrasikan sebagai pipa yang menghubungkan 2 unit alat untuk mengirimkan datanya. Arah kanal transmisi dibagi menjadi 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah arah kanal yang hanya dapat berkomunikasi satu arah, sedangkan half duplex adalah alur kanal yang dapat berkomunikasi 2 arah namun harus bergantian. Sedangkan full duplex sendiri adalah 2 pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan dan menerima informasi dengan waktu yang bersamaan. Mode transisi dibagi menjadi parallel transmission dan serial transmission. Parallel transmission berarti data dapat dikirimkan secara serentak dengan menggunakan beberapa jalur sekaligus. Sedangkan serial transmission hanya dapat menggunakan satu jalur, sehingga data akan dikirimkan secara bergantian. Kapasitas transmisi atau bandwidth adalah kemampuan maksimum suatu media atau alat dalam menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah bit per sekon atau bps. Bandwidth terbagi menjadi broadband dan wideband. Broadband adalah transmisi data bandwidth lebar yang menyangkut banyak sinyal pada berbagai frekuensi dan jalur lalu lintas internet yang memungkinkan pesan terkirim secara bersamaan. Sedangkan wideband adalah pita dengan saluran kapasitas besar. Agar kita semakin paham materi ini, mari kita simak 2 contoh soal berikut ini. Untuk lebih paham materinya, yuk kita coba kerjakan soal berikut ini. Semoga kalian semakin paham dengan contoh-contoh soal dan latihan soal tadi.
Aplikasi teknologi digital dalam berbagai bidang. Bidang pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi digital saat ini, maka guru atau pengajar lebih dimudahkan dalam menggunakan media pembelajaran di kelas. Bidang komunikasi. Teknologi digital memberikan kita kemudahan dalam berkomunikasi, di mana kita dapat berkomunikasi dengan cepat tanpa mengenal waktu dan tempat. Bidang transportasi. Teknologi digital dalam bidang transportasi berfungsi sebagai alat penghubung antara pusat kontrol dengan transportasi seperti pesawat dan kereta api. Bidang media. Dengan hadirnya media-media online, maka informasi akan lebih mudah kita dapatkan dan semakin tidak terbatas. Nah, dari penjelasan tadi, kita jadi tahu sebegitu berpengaruhnya teknologi digital terhadap kehidupan kita sekarang ini. Kita juga harus selektif dalam menggunakan teknologi digital ini dan tidak boleh menggunakannya dengan salah. Tak disangka, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Pernahkah kalian berpikir bagaimana internet bekerja, seperti kita bisa menelpon teman kita yang ada di luar negeri? Namun tetap menggunakan kabel juga. Beginilah cara kita berkomunikasi menggunakan ponsel. Setelah menonton video ini, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.